yang kami sembah, yang kami tinggikan, penguasa langit dan bumi, alam semesta, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Bapa yang selalu mengarahkan wajahnya kepada milik pusakanya dan kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi atas semua yang telah berlalu sampai hari ini, Tuhan. Kalau kami ada, itu oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, Tuhan. Dengan apa Bapak kami harus mengabarkannya. Betul, kami datang kepadamu, sujud, duduk menyembah Engkau, Tuhan. Pagi ini Bapak, kami bersama-sama kelompok kecil datang kepadamu, hendak meninggikan nama-Mu ya Bapak. Pagari tempat ini, Tuhan. Kuduskan tempat ini Bapak, tempat ini tempat spesial Bapak. Di tengah-tengah pandemi ini Bapak, kami merasa bersyukur di tempat yang layak Bapak untuk memuji menyembah-Mu, Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan mengambil firman-Mu, yang mendapat pujian Bapak. Berkati semua yang hadir Bapak. Agar dengan kuasa-Mu Tuhan, darah Yesus berkuasa atas semua ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur padamu. Semua kedudukan kami, semua doa kami telah terpenuhi Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan bersukacita, kita akan menyanyikan pujian terima sukacita surga. Haleluya. Kita akan angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Kita percaya kekuatan dari surga akan membawa sukacita yang besar dalam hidup kita. Amin. Haleluya.
lebih dari pemenang. Saudara percaya bahwa saudara lebih dari Amin. pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita akan ekspresikan di hadapan Tuhan bahwa kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Haleluya. Siapkan hati kita untuk menerima mujizat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sebab bagi Tuhan
Kami yakin dan percaya firman-Mu disampaikan dengan penuh kuasa, penuh janji di dalamnya ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami buka hati kami menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Allahku, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kami dari Almaira Voice ingin menyanyikan satu pujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya beri tema atau beri judul Mujizat Masih Ada. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi pada siang hari ini firman Tuhan yang kita dengar, dan saya beri tema mujizat masih ada dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini, terutama dari efek virus COVID-19 membuat ekonomi dunia ini mengalami goncangan. Ya, jadi COVID-19 ini membuat ekonomi dunia ini mengalami goncangan. Income para pengusaha dan para pekerja mulai morat-marit. Kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga pun mulai mengalami kesulitan. Jadi dari kesulitan satu kepada kesulitan yang lain. Dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini, kita perlu keajaiban dan mujizat Tuhan. Dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini, kita perlu uluran tangan Tuhan untuk menolong hidup kita. Nah, langkah-langkah apakah yang harus kita lakukan supaya kita mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus taat kepada Tuhan. Amin. Ini yang paling penting, karena hari-hari ini saudara-saudara, banyak orang yang tidak taat kepada Tuhan, bahkan cenderung melawan Tuhan, bahkan cenderung melawan mengolok-olok Tuhan. Jadi kalau kita lihat di dunia maya, ya di Facebook dan lain sebagainya, Tuhan itu di dunia barat, Tuhan itu dianggap Tuhan Yesus itu dianggap mainan bagi mereka yang belum memahami, atau Kristen hanya Kristen biasa aja. Tetapi bagi saudara dan saya, dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini, ya kita butuh uluran tangan Tuhan untuk bisa menolong hidup kita. Karena tidak ada orang yang bisa melakukan sesuatu yang dalam kondisi seperti ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dapat menolong hidup kita. Menolong hidup dirinya sendiri aja sudah sulit, apalagi menolong hidup orang lain. Itulah sebabnya sekarang ini kita butuh Tuhan, kita butuh uluran tangan Tuhan, kita butuh keajaiban, kita butuh mujizat. Satu-satu caranya, langkah yang kita lakukan adalah taat kepada Tuhan. Ya, seperti Elia dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 2 dan sampai ayat 6. Firman Tuhan berbunyi demikian, 1, 2, 3 ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalan ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah sungai Yordan. Engkau dan dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan dia minum dari sungai itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan, tidak ada cara lain, tidak ada langkah lain yang harus kita lakukan selain kita taat kepada Tuhan. Amin. Amin. Taat kepada Tuhan, sama seperti Elia. Kesulitan terjadi di depannya karena musim paceklik yang akan menghantui mereka pada waktu itu. 3,5 tahun tidak turun hujan. Firman Tuhan datang kepada Elia, pergilah engkau ke sungai Kerit, bersembunyilah engkau di sana. Aku sudah perintahkan burung-burung gagak yang akan memberi engkau makan. Secara logika tidak masuk akal.
Secara logika tidak masuk akal. Bagaimana bisa burung gagak memelihara hidup kita? Tidak masuk akal, tetapi disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya, bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kadang-kadang kita melihat pertolongan Tuhan dengan mata jasmani kita. Itu sebabnya seringkali kita mengalami masalah, mengalami trouble di sana. Termasuk saya, kadang-kadang saya melihat dengan mata jasmani saya, dengan pandangan jasmani saya, sehingga saya mengalami trouble. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini, ya, mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kita melihat pertolongan Tuhan itu jangan hanya dengan mata jasmani, tetapi kita juga harus memandang dengan mata iman kita, sehingga kita tidak mengalami kesulitan. Seperti Elia kalau hanya berpikir dengan pandangan jasmani saja, melihat dengan mata jasmani saja, dia tidak akan pernah bisa melihat keajaiban Tuhan. Dia tidak akan pernah bisa melihat mujizat Tuhan. Elia telah melakukan apa yang dia dengar, itu yang dia lakukan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Elia tidak melawan. Bagaimana bisa? Secara logika kan dia bisa bertanya-tanya, bagaimana mungkin saya ini dipelihara oleh burung gagak? Bagaimana mungkin saya ini dipelihara oleh binatang? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi itulah firman Tuhan yang dia dengar. Dan firman Tuhan berkata, ayat yang ke-6 di sana, maka dia pergi dan bersembunyi di sana. Ayat 5 dan 6 berkata demikian. Dan Tuhan memerintahkan burung gagak pada pagi dan petang untuk membawa roti dan daging. Kita tidak usah berpikir bagaimana burung gagak itu mendapatkan roti dari mana. Bagaimana caranya burung gagak itu bisa menghadirkan daging untuk Elia. Gak perlu kita berpikir sejauh sana, karena Tuhan punya cara sendiri. Amen. Untuk menolong Elia dalam masa-masa yang sulit. Kita pun demikian, tidak perlu bagaimana cara kita berpikir dari mana datangnya pertolongan. Nanti Tuhan yang akan memerintahkan. Amen. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ayat yang ke 9 dan 10 dari Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini, 9 dan 10. Elia tetap taat, ya. Diperintahkan ke Sungai Kerit, dia pergi ke Sungai Kerit. Diperintahkan ke Sidon, pergi ke Sarfat, pergi juga, ya. Ayat 9 kita baca bersama, 1, 2, 3, ya. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Elia tidak mau banyak berkomentar, tidak mau banyak membantah. Begitu dia menerima firman, begitu dia terima perintah dari Tuhan, dia langsung bertindak. Saudara-saudara, ayat yang ke-9 dalam terjemahan bahasa Inggris ayat 9 sini katakan, "Up, go now to Sarfat in Sidon and make your living place there. I have given order to a widow woman." Di sini dikatakan I have given order. Order itu artinya pesan, menyuruh, memerintah. Jadi sebelum Elia berangkat dari Sungai Kerit ke Sidon, Tuhan telah memerintah seorang janda. Tuhan telah menyuruh seorang janda. Tuhan telah menginstruksikan kepada seorang janda untuk menerima tamunya, hamba Tuhan yang namanya Elia, walaupun secara kasat mata, secara langsung belum pernah ketemu. Demikian juga saudara-saudara, informasi ini sudah lebih dahulu datang kepada Elia.
pergi ke Sidon. Sidon itu kalau sekarang ini wilayahnya Libanon, daerah Libanon. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Elia melakukan perjalanan sampai ke pintu kota. Firman Tuhan berkata, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, demikianlah yang terjadi. Bertemu dengan perempuan janda sedang mengumpulkan kayu api. Dan Elia berkata, aku minta minum. Perempuan ini begitu berdiri melangkah untuk ambil minum buat hambanya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Elia kembali memberitahukan ibu janda ini dan berkata, ambilkan juga sepotong roti kecil untuk saya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Jawaban ibu ini, demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada roti sedikit pun kecuali tepung segenggam dan minyak. Itu pun tinggal sedikit dalam botol atau dalam buli-buli. Elia kembali berkata, pergilah, buatlah itu, tapi buatlah itu terlebih dahulu untuk aku. Jadi dari sisi, kadang-kadang ini kan kita kalau ada masalah-masalah terjadi itu kadang-kadang kita tidak bisa terima, ya kan? Hal-hal seperti ini dari sisi etika, Elia ini nggak ada etika sama sekali. Orang mau mati loh, nggak ada makanan. Ibu sama anak, janda sama anaknya. Loh, tinggal sekali ngolah, setelah itu tunggu meninggal. Karena sudah tidak ada lagi kebutuhan, tidak ada lagi kebutuhan kebutuhan bahan pokok sudah selesai. Ya. Dan tidak ada orang yang saling membantu waktu itu. Kenapa? Semua orang mengalami kesusahan. Kenapa mengalami kesusahan? 3,5 tahun sedang dalam masa paceklik. Hujan tidak turun, semuanya kering. Kering kerontang. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dalam teks bahasa Inggris ini dikatakan, I have given order. Jadi Tuhan telah memerintah. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang kita mengalami kesulitan, memang kita mengalami masa paceklik, memang kita berada dalam situasi yang tidak mengenakan secara ekonomi oleh karena COVID-19. Tetapi ingat, Tuhan telah memerintahkan orang-orang tertentu untuk memelihara hidup kita. Amin. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kami di GPI Blessing Ministry, kami percaya bahwa Tuhan telah menetapkan jemaat Tuhan di Blessing Ministry, telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga hamba Tuhan. Dan untuk kita semua tidak terkecuali, baik kami hamba Tuhan dan seluruh jemaat, Tuhan telah memerintahkan orang-orang tertentu untuk menolong hidupmu dan hidupku dari segala kesulitan. Firman Tuhan berkata, ketika janda Safat ini bertindak, melakukan seperti apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Elia. Firman Tuhan berkata, tepung yang tinggal sedikit, tinggal segenggam, dan minyak yang tinggal sedikit dalam botol atau dalam buli-buli, tidak habis sampai Tuhan kembali memberkati bumi ini dengan hujan. Sampai Tuhan kembali menurunkan bumi ini dengan hujan. Artinya kembali situasi menjadi normal. Dalam situasi yang tidak normal, dalam situasi seperti sekarang ini, Tuhan punya cara untuk menolong hidup kita. Amin. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus selalu ingat firman Tuhan, kita ingat perintah Tuhan. Elia hanya berpegang kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan buat saudara dan saya apa? Perintah Tuhan buat jemaat Tuhan di Blessing Ministry apa? Kamu harus beribadah kepadaku, maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, sakit penyakit dijauhkan dari tengah-tengahmu. Amin. Perintah Tuhan apa untuk kita semua, untuk jemaat Tuhan Blessing Ministry? Bawalah persepuluhanmu ke rumah perbendahara, maka dan ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkatmu sampai hidup berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan untuk kita apa? Berilah maka kamu akan diberi.
Itu janji Tuhan, itu perintah Tuhan, itu himbauan dari Tuhan, itu instruksi dari Tuhan. Bagi setiap orang yang taat dan melakukannya, maka dia akan menghidupi firman itu. Maka firman Tuhan akan menghidupi hidup di dirinya sendiri. Jadi kita tidak perlu melihat wah gereja untuk pertolongan Tuhan kita perlu melihat wah kita gereja di sini gereja besar kita akan dapat berkat. Kalau kita mendapatkan pertolongan Tuhan kita tidak melihat pendeta A, pendeta B. Kalau dengan pendeta A pasti rezeki kita gampang. Enggak. Standar kita adalah firman Tuhan. Standar kita adalah perintah Tuhan. Ketika kita berpegang pada firman Tuhan, ketika kita berjalan dalam perintah Tuhan, maka Tuhan menghidupkan. Maka Tuhan tahu cara menghidupkan keadaan kita. Maka Tuhan tahu cara memudahkan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, ini kadang-kadang kita dalam keadaan seperti ini, pikiran kita terganggu dan iman kita pun terganggu, sehingga firman Tuhan pun kita lupa, perintah Tuhan pun kita abaikan. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana caranya dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini kita tetap hidup dalam keajaiban Tuhan dan mujizat Tuhan? Yang kedua, taat pada hamba Tuhan, dalam tanda kutip yang diutus Tuhan. Nah, hamba Tuhan yang diutus Tuhan ini siapa? Hamba Tuhan yang ada di komunitas kita, kelompok kita. Kalau di GPI Blessing Ministry ada Pak Pri, ada Ibu Naomi, ada Ibu Yusni, ada saya. Nah, pendeta bagaimana kita tahu kalau orang ini diutus Tuhan? Gampang, karena Tuhan sudah taruh sinyal roh yang hidup. Tuhan berbicara dalam hati kita dan kita mengerti bahwa ini firman Tuhan, ini perintah Tuhan atau bukan. Ingat cerita tadi, firman Tuhan datang kepada Elia. Elia, engkau pergi ke Sarfat, aku telah menyediakan. Tuhan berbicara kepada Elia, tetapi Tuhan juga memerintahkan janda yang ada di Sarfat. Dua-dua dapat informasi. Nah, tinggal tindakan. Nah, tinggal ketaatan kita. Sama-sama kok, kita ini dapat informasi kok dari Tuhan. Hati kita. Makanya kan kadang-kadang Tuhan selalu berbicara melalui hati kita. Kadang-kadang kita tergerak berbuat ini, berbuat itu, tergerak melakukan ini, melakukan itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kita lihat yang kedua, taat pada hamba Tuhan dalam tanda kutip ya, yang diutus Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambilkan juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah, ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Nah, ayat 13 perhatikan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan bagi anakmu, bukan anak-anak. Barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara-saudara, ini berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Jadi ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, disinilah ketaatan seorang ibu janda Sarfat ini diuji oleh Tuhan melalui Nabi Elia. Nah, kadang-kadang seperti kesaksian-kesaksian Pak Eko, ada beberapa kali itu uang tinggal segini di dompet, tapi Tuhan menggerakkan saya. Ya, saya masih ingat kesaksian Pak Eko yang waktu di
menjamu orang di jembatan pantai. Nah, keuangan tidak mencukupi. Nah, di dompet pun uang tidak cukup. Tapi dengan tindakan iman, Pak Eko melayani hamba-hamba Tuhan ini. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika ke kasir, menghadap kasir untuk membayar, sudah ada orang terlebih dahulu, sudah ada orang yang mendahului Pak Eko untuk membayar. Itu kesaksian. Dan saya percaya semua kita memiliki kesaksian. Semua kita memiliki kesaksian yang luar biasa. Itulah sebabnya kondisi seperti ini, kita nggak usah panik, nggak usah pusing, nggak usah. Yang penting kita fokus dengan Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita berusaha untuk melakukannya, dan kita percaya bahwa Tuhan tahu bagaimana cara mengadakan keajaiban dan mujizat dalam hidup kita. Jadi yang pertama taat kepada Tuhan, yang kedua taat kepada hamba Tuhan atas anjuran-anjuran hamba Tuhan, atas instruksi-instruksi hamba Tuhan kepada kita yang membawa kita kepada kebaikan, yang membawa kita kepada kebenaran, yang membawa kita kepada kebenaran, yang membawa kita kepada takut akan Tuhan, yang membawa kita kepada sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ikuti itu, lakukan itu, ya, saudara-saudara. Karena Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib, sama seperti janda ini. Ya, secara manusia pasti marah, secara manusia pasti kesal, ya. Tetapi tetap dia taat, tetap dia lakukan itu seperti apa yang kau katakan, tetapi buat terlebih dahulu buatku, setelah itu baru engkau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya, itu makanya tadi saya katakan bahwa secara etika, Elia ini sebetulnya nggak masuk etika dari konteks ini, ya. Dari konteks ini Elia nggak masuk sebagai seorang hamba Tuhan yang memiliki etika yang baik, gitu. Tetapi ibu janda ini tetap taat. Seandainya Elia berkata seperti itu, Bu janda ini marah-marah dan tidak melakukan, apakah mujizat itu terjadi? Tidak terjadi. Walaupun Tuhan bisa melakukan hal itu. Kenapa? Karena Tuhan butuh kerjasama antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama, untuk menyatakan keajaiban mujizat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini penting sekali. Tuhan bukan tidak tahu kekuatan kita, Tuhan bukan tidak mengerti kelemahan kita, Tuhan bukan tidak tahu apa yang ada pada kita. Tuhan ngerti. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan, disitulah Tuhan menghargai kita. Saya minta ya, air putih ada nggak? Tenggorokan agak sedikit kering. Makanya firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, ya, dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ibu Pendeta Yusni tolong bantu saya baca. Wahyu pasal 3 ayat 8, ya. Demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, Ya. namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tetapi engkau menuruti firmanku. Tuhan ngerti kekuatan kemampuan kita tidak seberapa untuk menghadapi kondisi dan situasi ekonomi yang sekarang ini lagi melemah oleh karena efek daripada virus corona. Tetapi ketika kita taat menuruti firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata tadi, kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada orang yang bisa menutupnya. Aku telah membuka pintu. Jadi yang kita lakukan adalah dengar firman, nurut saja. Lakukan apa yang menjadi instruksi Tuhan. Maka Tuhan yang akan membukakan pintu bagi kita. Nah, saya percaya sampai hari ini, baik kami hamba Tuhan maupun seluruh jemaat GP Blessing Ministry, saya percaya belum ada yang kekurangan dan mengalami kesulitan.
untuk makanan dan minuman dan lain sebagainya. Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan, Tuhan mengadakannya. Pas-pasan iya, tapi kekurangan tidak. Ya toh? Makan minum tetap banyak. Saya kemarin ada sempat mampir ke salah satu rekan hamba Tuhan. Ya, jemaatnya jauh kita lebih banyak. Saya datang ke rumahnya dan akhirnya dia ngasih tahu, aduh puji Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Saya diperlihatkan berasnya mungkin masih 4 karung apa 5 karung, terus kebutuhan lainnya, minyak goreng dan lain sebagainya. Saya bilang puji Tuhan, Tuhan jemaatnya sedikit, tapi Tuhan memelihara hidupnya dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Itulah sebabnya kita tidak usah terlalu banyak memikirkan hal-hal yang melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Segala kelemahan dan ketidakmampuan kita serahkan sama Tuhan. Nurut aja firman Tuhan. Seperti tadi saya katakan, apa perintah Tuhan untuk kita sekarang ini? Ya. Kamu harus beribadah kepadaku, maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Bawalah persembahan persepuluhan perbendaharanku dan ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Apa perintah Tuhan untuk kita sekarang ini? Berilah maka kamu akan diberi. Dengan suatu takaran yang dipadatkan dan digoncangkan, dan di bawah itu taruh di hadapan, di depanmu. Jadi standar Tuhan untuk kita mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan adalah taat, melakukan firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama tadi adalah taat kepada Tuhan, yang kedua taat kepada hamba Tuhan dengan informasi-informasi yang diberikan kepada kita, yang membawa kita pada hal-hal yang baik, yang pada hal-hal yang luar biasa. Dan yang ketiga, bertindak dengan iman. Ya, bertindak dengan iman. Sama seperti janda Sarfat tadi. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-15 dan 16. Ayat 15 dan 16, Bu Pendeta Yusni tolong bantu baca. Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 15 dan 16 demikian firman Tuhan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Sampai di situ dulu. Firman Tuhan berkata, lalu perempuan itu pergi dan melakukan seperti apa yang diperintahkan, yang disampaikan oleh Elia. Terus? Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Terus? Tepung dalam tempayan itu tidak habis, Ya. minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi ketika kita taat pada perintah Tuhan, ketika kita taat kepada hamba-hamba Tuhan yang membawa kita kepada kebenaran, kepada ketaatan untuk hormat kebesaran kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, dan bertindak dengan iman, kita bertindak dalam iman pada Tuhan kita Yesus Kristus, maka yang terjadi adalah keajaiban, maka yang terjadi adalah mujizat. Firman Tuhan tadi berkata, perempuan ini dan anaknya menikmati tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak habis. Ya, berkat Tuhan tepat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan Elia. Seandainya dia tidak melakukannya, maka keajaiban tidak akan terjadi. Seandainya dia tidak taat, maka mujizat Tuhan tidak terjadi. Seandainya dia tidak tunduk pada otoritas, maka keajaiban Tuhan tidak terjadi. Mujizat Tuhan tidak terjadi. Itulah sebabnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada otoritas kita, sesuatu yang mutlak. Walaupun kadang-kadang gak enak. Saya ini gak enak ini. Kayak janda Sarfat ini terhadap Elia gak enak. 2 anak mau mati loh, tinggal 1 tepung, tinggal sedikit kok. Ngasih dulu orang. Secara logika nggak nyaman. Tetapi dia memilih untuk taat, sehingga keajaiban itu terjadi, sehingga mujizat itu terjadi. Karena firman Tuhan berkata,
Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ayat yang terakhir, Ibrani 13 ayat yang ke-8. Tolong baca. Ibrani 13 ayat 8, demikian Ya. firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang ini, dan selama-lamanya. Artinya kemarin itu masa-masa waktu-waktu yang lampau. Kalau Yesus telah membuat keajaiban mujizat Tuhan, 5 roti 2 ekor ikan yang makan 5.000 orang, dan masih ada sisa 12 bakul. Kalau Yesus telah membuat orang buta melihat, kalau Yesus telah membuat orang lumpuh berjalan, kalau Yesus telah melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang ajaib, Yesus yang sama sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menolong kita hari ini dan akan menolong kita di waktu-waktu yang akan datang. Dia Tuhan yang sama, Allah yang sama yang telah menolong Elia di sungai Kerit, Allah yang sama yang telah menolong janda Sarfat yang ada di Sidon. Dan saya juga percaya Allah yang sama yang kita sembah di dalam Yesus Kristus pun akan menolong kita pada siang hari ini. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita, menjadi dasar iman kita untuk bertindak ke depan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita akan berdoa, saudara-saudara. Haleluya. Terpuji nama Yesus Kristus. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Budi angkat kami berikan bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Budi angkat dan dipulihkannya. Saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan GPI Blessing Ministry di rumah masing-masing. Saat ini biarlah kita nyanyikan lagu ini sebagai pernyataan iman kita bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat Tuhan akan terjadi. Itulah sebabnya buka hatimu, angkat tangan di hadapan Tuhan dan nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan iman. Ntar kita akan, saya akan berdoa untuk kita semua. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Budi angkat dan dipulihkan. Budi angkat, budi angkat dan dipulihkan. Sekali lagi budi angkat. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kami berdoa karena kami tahu Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara keajaiban dan mujizat-mujizat. Dan itu sebabnya Tuhan, kami percaya Allah yang telah menolong Elia di sungai Kerit, Allah yang telah menolong janda Sarfat yang ada di Sidon. Kami juga percaya kami hari ini dan di tempat ini dan semua jemaat Tuhan Blessing Ministry yang ada di rumah masing-masing akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Ada keajaiban, ada mujizat Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bawa setiap kami, luputkan kami dari satu kesulitan kepada kesulitan yang lain. Bebaskan kami ya Tuhan, sehingga walaupun kesulitan ini terjadi, tetapi kami benar-benar mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu yang kudus. Ambil alih, campur tangan di setiap pergumulan anak-anak Tuhan, di setiap pergumulan jemaat Tuhan di Blessing Ministry. Tuhan kiranya hadir, menolong mereka, melepaskan mereka dari segala kesulitan.
Baik itu kesulitan kelemahan tubuh, ekonomi, keuangan, makan dan minum, pekerjaan. Saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar segala kesulitan ini Tuhan ambil alih, turun tangan, lepaskan, bebaskan, buka pintu-pintu berkah, buka sumber-sumber berkah bagi setiap jemaat Tuhan di Blessing Ministry dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap kami, sehingga walaupun kesulitan ini terjadi, tetapi kami aman di dalam tangan Tuhan yang kuat. Seperti janda Sarfat mengalami keajaiban, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang besar, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Elia mengalami keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya lepaskan dan bebaskan dari virus corona ini Tuhan. Cepat dipulihkan bangsa kami ini Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, tolong berikan hikmat akal budi yang luar biasa kepada pemerintahan kami yang dipimpin oleh Joko Widodo Maruf Amin, para menteri yang membantunya, para gubernur di daerah-daerah, para wali kota, para camat, para lurah, RT RW dari kota sampai ke desa. Berikan mereka pikiran-pikiran yang brilian, pikiran-pikiran yang hebat dan luar biasa untuk melayani masyarakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus secara baik, sehingga tidak ada satupun masyarakat yang mengalami kesulitan atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan, tolong juga lepaskan dan bebaskan negara-negara lain dari kesulitan oleh karena virus corona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya melalui kesulitan dan situasi yang ada ini Bapak, semua orang akan datang mencari Tuhan. Semua orang akan datang dan memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, menyembah Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapak, terpuji nama Dia. Tuhan ambil alih, Tuhan campur tangan untuk seluruh kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara, ya Tuhan. Selanjutnya Roh Kudus yang akan ambil alih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Di doa permohonan kami alaskan dalam satu nama yang perkasa, penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita mengalami mujizat dari Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dengan kasih Kristus, Mas Teja akan berdoa untuk kita. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau baik Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna atas setiap kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami rindu Tuhan mengasihi Engkau dan memberi yang terbaik dari hati. Baik saudara, kita akan segera akhiri ibadah kita. Kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Al-Shaddai, Al-Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia
Kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Itu sebabnya memberkati tempat ini, Amin. memberkati semua orang yang tinggal di tempat ini. Amin. Pak Eko dan teman-teman, semua keluarga besar di tempat ini Ya. aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Yes. Kami mengucap syukur selama masa COVID-19 ini, Ya. masa yang susah, masa yang sulit. Amin. Kami mengucap syukur sidang jemaat telah ambil bagian untuk mengumpulkan persembahan. Baik Tuhan Yesus, mereka datang mengumpulkan persepuluhan, persembahan dari rumah ke rumah dikumpulkan ke satu tempat. Kami mengucap syukur. Itu sebabnya mereka telah ambil bagian, baik yang menyetor dari rumah-rumah, mengumpulkan dari kelompok rumah-rumah atau mentransfernya, seperti yang dilakukan janda Sarfat. Di tengah-tengah kesulitan mereka, Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Yang memberikan persembahan persepuluhan, berkati berlimpah-limpah. Yang membawa ke rumah Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Yang mentransfer lewat rekening Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Siapapun mereka Tuhan, Engkau memberkatinya. Kami mengucap syukur atas hari ini. Allah yang dahsyat, Allah Abraham, Ishak dan Israel, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hari ini kami tahu Tuhan berfirman kepada Musa untuk Harun dan anak-anaknya. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau. Amin. Dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Yes. Dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman angkat tangan kita. Tuhan yang dahsyat, curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu. Amin. Kasih dan perlindungan Tuhan sempurna. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Karunia yang paling mulia bagi Tuhan. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Amin.